Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian, masih mengenai program penyuluhan pertanian ya teman-teman. Part 30. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja ya kita ke contoh soal nomor 71. Informasi yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha pertanian, perilaku atau tingkat kemampuan petani, dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional pada saat akan disusunnya program penyuluhan pertanian dirumuskan dalam bentuk A. Rumusan masalah, B. Rumusan keadaan, C. Rumusan tujuan, atau D. Rumusan cara mencapai tujuan. Oke, berdasarkan Permentan nomor 25 tahun 2009 tentang penyusunan program penyuluhan pertanian, jawaban yang paling tepat untuk nomor 71 adalah yang B ya teman-teman, rumusan keadaan. Karena ini berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha pertanian dan sebagainya. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Nomor 72. Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat pemeringkatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah. Berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. A. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha? B. Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha, perilaku, kebutuhan, efektivitas, dan efisiensi usaha perilaku utama dan pelaku usaha? C. Apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi, atau inovasi untuk pemecahan masalah? D. Apakah masalah tersebut disetujui oleh pemerintah selaku institusi yang akan membiayai pelaksanaan penyuluhan? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha? Itu adalah prioritas paling utama. Untuk yang B itu prioritas kedua, dan yang C itu prioritas ketiga. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 73. Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan atau RKTP yang sebelumnya dikenal dengan nama Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian atau RKPP adalah A. Rencana kegiatan penyuluhan dalam kurun waktu setahun yang dijabarkan dari program penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan atau desa atau kelurahan. B. Rencana kegiatan penyuluhan dalam kurun waktu 5 tahun yang dijabarkan dari program penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan atau desa atau kelurahan. C. Rencana kegiatan penyuluhan dalam kurun waktu setahun yang ditujukan untuk melakukan penyuluhan kepada petani. Atau D. Rencana kegiatan penyuluhan dalam kurun waktu setahun yang dijabarkan dari program penyuluhan di tingkat kelompok tani.
Oke, siapa yang paling tepat? Nomor 73 adalah yang A ya teman-teman. Rencana kegiatan penyuluhan dalam kurun waktu setahun yang dijabarkan dari program penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan atau desa atau kelurahan. Itu adalah pengertian dari RKTP. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 74. Penyuluh langsung berhadapan muka dengan sasaran. Misalnya obrolan di tempat peternakan, di rumah, di balai desa, di kantor, dalam kursus tani, dalam penyelenggaraan suatu demonstrasi dan lain-lain, merupakan metode penyuluhan. A. Metode penyuluhan tidak langsung atau indirect communication. B. Metode penyuluhan langsung atau direct communication. C. Metode penyuluhan perorangan. Atau D. Metode penyuluhan massal. Oke, karena di sini penyuluh langsung berhadapan muka dengan sasaran, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, metode penyuluhan langsung atau direct communication. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 75. Materi penyuluhan dibuat berdasarkan A. Kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. B. Kebutuhan penyelenggaraan program pemerintah dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. C. Kebutuhan dan kepentingan penyuluh. Atau D. Kemampuan penyuluh. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Itu adalah materi penyuluhan. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 76. Prinsip perumusan program penyuluhan menurut Kelsey dan Herney adalah kecuali A. Ada kepastian dengan fleksibilitas. B. Ada keseimbangan dengan penekanan. C. Memperhitungkan penggunaan dana. Atau D. Mengandung rencana kerja yang pasti. Oke, kita bahas ya teman-teman. Prinsip perumusan program penyuluhan menurut Kelsey dan Herney adalah ada 10. Yang pertama, berdasarkan analisis fakta dalam situasi tertentu. Yang kedua, seleksi masalah berdasarkan kebutuhan. Ketiga, menetapkan tujuan dan solusi. Keempat, ada kepastian dengan fleksibilitas. Nah, ini adalah opsi A ya, jadi benar. Kelima, ada keseimbangan dengan penekanan. Ini juga masuk ke dalam opsi B. Keenam, mengandung rencana kerja yang pasti. Itu adalah opsi D, jadi benar. Ketujuh, merupakan proses yang berkelanjutan. Kedelapan, merupakan proses belajar. Kesembilan, merupakan proses koordinasi. Dan yang ke-10, memungkinkan untuk mengevaluasi hasil. Jadi yang bukan adalah yang C ya teman-teman, memperhitungkan penggunaan dana. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 77. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan prinsip perumusan program penyuluhan menurut Ray? A. Program seharusnya memberikan prioritas berdasarkan sumber daya yang tersedia dan waktu. B. Menggunakan teknik-teknik dan penelitian untuk memperoleh informasi. C. Menerapkan evaluasi secara berkelanjutan. Atau D. Efisiensi sistem pemasaran produk. Oke, kita bahas ya teman-teman.
Prinsip-prinsip program penyuluhan menurut RE tahun 1998 ada 10 poin ya. Yang pertama, program harus didasarkan pada analisis pengalaman masa lalu, kondisi sekarang, dan kebutuhan yang akan datang. Kedua, program seharusnya memiliki tujuan yang jelas yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Ketiga, program seharusnya memberikan prioritas berdasar sumber daya yang tersedia dan waktu. Keempat, program seharusnya menggambarkan ketersediaan dan penggunaan sumber daya. Kelima, program seharusnya memiliki suatu generasi agreement pada berbagai tingkatan. 6. Program seharusnya dapat melibatkan anggota masyarakat lokal. 7. Program seharusnya dapat melibatkan berbagai lembaga yang terkait. 8. Program seharusnya dapat menentukan rencana kerja. 9. Program seharusnya dapat menyediakan evaluasi hasil. Dan yang ke-10, program seharusnya dapat menyediakan atau memberikan manfaat yang adil di antara anggota masyarakat. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 77 adalah yang A ya teman-teman. Program seharusnya memberikan prioritas berdasar sumber daya yang tersedia dan waktu, karena termasuk dalam poin ketiga. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 78. Prinsip program penyuluhan menurut Addison Maunder adalah kecuali A. Pelaksana cukup terlatih. B. Menggunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. C. Program perlu dievaluasi. Atau D. Memperhatikan otonomi daerah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Prinsip program penyuluhan menurut Addison Maunder ada 13 ya. Yang pertama, analisis situasi. Kedua, pemilihan masalah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, membuat program secara komprehensif. Yang keempat, program dibuat fleksibel. Yang kelima, program disusun agar petani dapat mengatasi masalahnya. Yang keenam, dikembangkan secara demokratis. Yang ketujuh, orientasi pada keadaan teknis, sosial, dan ekonomi. Yang kedelapan, tujuan program harus dirumuskan jelas. Yang kesembilan, pelaksana cukup terlatih. Yang kesepuluh, menggunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ke-11, program perlu dievaluasi. Yang ke-12, mengikut sertakan pemimpin lokal. Dan yang terakhir 13, ada keyakinan bahwa program akan dapat dicapai. Jadi yang bukan adalah yang D ya teman-teman, memperhatikan otonomi daerah, karena tidak dapat dalam poin prinsip program penyuluhan pertanian menurut Addison Maunder tadi. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya nomor 79. Improving of rural life quality, atau tidak hanya aspek pembangunan ekonomi saja dengan fokus peningkatan produksi dan pendapatan, tetapi kualitas kehidupan. Pernyataan tersebut merupakan A. Tujuan program penyuluhan. B. Manfaat perumusan program penyuluhan. C. Paradigma penyuluhan. Atau D. Paradigma pembangunan pedesaan. Oke, kita bahas ya. Paradigma baru pembangunan pedesaan ialah improving of rural life quality, atau tidak hanya aspek pembangunan ekonomi saja dengan fokus peningkatan produksi dan pendapatan, tetapi kualitas kehidupan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, paradigma pembangunan pedesaan. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya nomor 80. Program yang terencana dan diterapkan dengan tepat dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada kemajuan ekonomi. Pernyataan tersebut merupakan
A. Prinsip perumusan programa menurut Kelsey dan Harney. B. Asumsi dalam perencanaan program penyuluhan menurut Ray. C. Prinsip perumusan programa menurut Ray. Atau D. Asumsi dalam perencanaan program penyuluhan menurut Addison Monder. Oke, kita bahas ya. Asumsi dalam perencanaan program penyuluhan menurut Ray tahun 1998 ada 4 ya. Yang pertama, perubahan yang terencana adalah suatu prasyarat untuk mencapai kemajuan sosial yang efektif. Kedua, perubahan yang paling diinginkan adalah perubahan yang dicapai dengan demokratis. Yang ketiga, program yang terencana dan diterapkan dengan tepat dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada kemajuan ekonomi. Yang keempat, masyarakat membutuhkan bimbingan atau guidance, kepemimpinan, dan bantuan petugas penyuluh dapat membantu memecahkan persoalan masyarakat. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 80 adalah yang B. Asumsi dalam perencanaan program penyuluhan menurut Ray. Oke, sudah paham ya? Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.